Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan pagi ini, di sini merupakan pertemuan pertama di bab 2 dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan oleh Ibu Wuryaningtyah. Sebelum kita memulai materi, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, dan mari kita tundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Baik anak-anakku, untuk materi pagi ini berkait mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu mengenai konsep negara hukum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian negara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Keberadaan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Tanpa ada aturan hukum, orang akan bersikap dan berbuat egois, mendahulukan kepentingan pribadi, walaupun mungkin bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain. Lalu yang kedua yaitu mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum nasional Indonesia adalah ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, dan setiap warga negara, agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu menciptakannya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, serta cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur serta adil berdasarkan falsafah Pancasila. Lalu yang berikut, yang ketiga yaitu penggolongan hukum. Penggolongan hukum di sini terbagi atas bentuknya, sedangkan macamnya di sini hukum berdasarkan bentuknya bisa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis berarti suatu peraturan yang tertulis dan berwujud dalam lembaran-lembaran. Suatu contoh, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis, peraturan yang tidak ditulis secara resmi, tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Suatu contoh, adat, istiadat, dan kebiasaan. Lalu yang berikut, penggolongan yang kedua ya,
berdasarkan wilayah berlakunya. Di sini bisa terbagi atas hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Contoh untuk hukum lokal yaitu peraturan daerah. Sedangkan hukum nasional contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hukum internasional contohnya Statuta Roma. Berdasarkan fungsinya, bahwa hukum itu terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum material contohnya adalah hukum perdata. Sedangkan untuk hukum formal contohnya adalah hukum acara pidana. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum terbagi atas hukum positif. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini. Lalu yang kedua, hukum yang berlaku pada masa datang. Satu contoh, Undang-Undang tentang pembuangan limbah. Lalu yang ketiga, hukum antar waktu atau hukum transitoir. Contohnya, pasal aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Berdasarkan isi masalahnya mengenai penggolongan hukumnya, ini terbagi atas hukum privat atau hukum sipil. Contohnya hukum waris. Lalu yang kedua, berdasarkan isinya yaitu hukum publik atau hukum negara. Contoh hukum tata negara. Penggolongan yang berikut, yang keenam, berdasarkan sifatnya. Bahwa hukum berdasarkan sifatnya ini bisa digolongkan pada kaidah hukum yang memaksa. Contohnya ketentuan pasal 340 KUH pidana. Lalu macam yang kedua yaitu mengenai kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Contohnya ketentuan pasal 115 KUH Perdata. Lalu yang berikut, bila kita perhatikan lagi, berdasarkan macam-macam hukum yang ada, hukum terbagi atas hukum perdata. Adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Lalu yang kedua, hukum dagang atau perniagaan. Hukum dagang atau perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan orang lain ataupun antara orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Lalu yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya. Lalu macam hukum yang keempat yaitu hukum administrasi negara atau
hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Lalu saya lanjutkan ya. Dari macam-macam hukum tadi ya. Ini saya contohkan saja untuk hukum administrasi negara. Contohnya adalah Undang-Undang Pokok mengenai kepegawaian, Undang-Undang Pemilu, ataupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya. Saya lanjutkan, yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Lebih lanjut, berkait mengenai perlindungan dan penegakan hukum ya, bahwa perlindungan dan penegakan hukum di suatu negara itu merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negara tersebut. Lalu yang pertama, mengenai pengertian daripada perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Lalu yang berikut, yang ketiga ya, unsur-unsur perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. Lalu yang C, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berikut yang D, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu yang keempat, yaitu mengenai unsur-unsur penegakan hukum. Terbagi atas: A. Adanya kepastian hukum. B. Kemanfaatan hukum. Lalu yang C, adanya keadilan hukum. Lalu yang berikut berkait mengenai perlindungan dan penegakan hukum ya. Untuk yang kelima, dasar hukum dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia yang berkait mengenai dasar hukum tersebut dan juga mengenai perlindungan penegakan hukum ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen. Yang pertama, dapat kita lihat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua,
pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang C, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu D, pasal 28 I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dapat kita lihat di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Untuk lebih lanjutnya, tugas untuk Anda yang pertama, pelajari materi dari buku atau sumber lain yang relevan. Ini adalah untuk menambah wawasan Anda semua. Lalu tugas yang kedua, kerjakan uji kompetensi 1 yang terdapat di LKS halaman 39. Ini dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan ke ketua kelas dan disertai absen, ya. Saya kira pada pertemuan pagi ini saya cukupi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.